Terakhir sama ya. Ada, masih ada. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at the final station, Malang Station. Malang Station. Prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Akhir guys. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi
Oke, sudah sampai. Kalangan begitu. Kalangan. Lewat sini bisa, Mbak. Tangga. Ini ya. Ya. Kalangan tangga ya. Oke. Kereta api Sukarno. Keran kabeh yo. Ajik saya ge. Jadi dari ke semua ya, Bu. Oke, guys. Sky. Kereta. Barat itu. Komuter lain. Orang teh ke barat ke timur. Kalau nggak ke barat ke timur. Oh, mager bunyi. Oke. Ray, kupluk mana Ray? Ray. Bawa topi. Hah? Kecut juga. Bingung ya. Pintu timur, pintu barat. Ning. Cek lagu bro. Atau di masjid lah ya, musola. Musola. Apa keluar ngecek ya, Pak? Apa di dia lah tuh? Apa di
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rawuh Ken Kabari, apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia, tetap semangat di tahun ini ketika video ini tayang tahun 2025. Ya mudah-mudahan dari tahun 2025 dan seterusnya kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan rezekinya lancar pemirsa. Amin. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan apapun keinginan kita, ya, visi misi kita, tujuan kita, rencana kita, mudah-mudahan terkabul oleh Sang Maha Kuasa pemirsa, ya. Mudah-mudahan terkabul pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin sedang mencari cinta, mencari pendamping hidup, mencari jodoh, ya mudah-mudahan segera dapat jodoh pemirsa. Sebelum datangnya Idul Fitri tahun berikutnya pemirsa, sebelum tahun baru berikutnya, ya setidaknya mudah-mudahan nanti tahun baru berikutnya kita tidak sendirian, karena ada sedia pemirsa. Amin. Memang doakan bagi yang sedang mencari cinta, ya, bisa mendapatkan cinta sejati pemirsa. Amin. Ya, memang doakan mudah-mudahan yang sedang mencari cinta dapat cintanya pemirsa. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le. Ubur-ubur ikan lele, selamat siang le, selamat sore le, selamat kapanpun saudara menonton channel Mamang. Waduh, ke episode 10 pemirsa. Waduh, sudah episode 10 ya, perjalanan epik ke gunung pemirsa. Kemana Mang gunungnya? Waduh, yang jelas Mama akan pergi ke gunung pemirsa. Waduh, di tanah Jawa pemirsa. Waduh, kira-kira gunung apa saja yang Mamang daki? Wah, saudara penasaran? Tonton sampai tamat ya. Perjalanan epik ke gunung di tanah Jawa pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi ceritanya Mamang sudah sampai di stasiun Malang, di kota Malang, Provinsi Jawa Timur pemirsa. Waduh, ini sudah 800 km ya dari Provinsi Haji Udin pemirsa. Waduh, dari Provinsi Jawa Barat pemirsa. Mamang berangkat dari Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat, yang kebetulan ketika video ini tayang sedang dipimpin oleh Haji Udin pemirsa. Sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi pemirsa. Ya mudah-mudahan kedepannya Kang Deddy menjadi pemimpin Nusantara pemirsa. Amin. Memang ya berangkat dari Tasikmalaya pukul 2 siang dengan beberapa kali naik kereta. Berapa kali dong? Bagi saudara yang pernah nonton pasti bisa jawab pemirsa. Dan Mamang pun sudah sampai di stasiun Malang pukul 3.43 waktu Indonesia Barat alias 3 dini hari. Waduh, ketika saudara-saudara sedang bermimpi indah, waduh, sedang tidur, waduh, Mamang sudah sampai di stasiun Malang jam 3 subuh pemirsa. Pada tanggal 30 Mei 2025. Bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus pemirsa ya, hari kenaikan Isa Al-Masih tahun 2025. Mamang habis turun dari kereta api Kertanegara pemirsa. Kereta api yang membawa Mamang ke kota Malang di Provinsi Jawa Timur pemirsa. Ya, kalau mengingat tentang Kertanegara, selain Prabu Kertanegara juga ingat dengan presiden sekarang ya, Sang Macan Asia pemirsa. Waduh, ya presiden ketika video ini tayang pemirsa, Presiden Republik Indonesia yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri Macan Asia yang makmur, sejahtera, tentram, adil, dan terbebas dari hama-hama pemirsa. Dan juga menjadi negeri superpower ya, menjadi negeri yang disegani, waduh, dan bisa mendamaikan dunia. Ya insya Allah ya bisa dengan presiden Sang Macan Asia. Amin. Apa hubungannya presiden sekarang dengan Kertanegara? Mamang sudah bahas di episode sebelumnya pemirsa, bahwa beliau ini tinggal di Jalan Kertanegara nomor 4. Kebiasaan kita ya menyebut presiden itu dengan nama tempat tinggalnya pemirsa. Seperti Pak Harto dengan Jalan Cendana, maka dikenal dengan keluarga Cendana pemirsa ya.
Begitu juga dengan Pak SBY, dikenal dengan keluarga Cikeas karena tinggal di Cikeas pemirsa. Nah sekarang Presiden Sang Macan Asia dikenal dengan Kertanegara pemirsa. Waduh, karena tinggalnya di Jalan nomor 4 Kertanegara Jakarta pemirsa. Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, setelah sampai di stasiun Malang, turun dari kereta api Kertanegara, ternyata penumpang kereta api Kertanegara itu banyak pemirsa. Waduh. Terutama banyak yang membawa ransel pemirsa. Waduh, seolah-olah akan pergi ke gunung. Ternyata kereta api ini adalah salah satu kereta api destinasi untuk melihat sunset di Gunung Bromo pemirsa. Waduh. Jadi kereta api ini kedatangannya cukup pas pemirsa ya. Datangnya pukul 3 subuh pemirsa, dan nanti akan dijemput ya oleh tour guide atau mungkin para jeeper. Waduh, pergi ke Gunung Bromo. Selain Gunung Bromo ada juga Gunung Arjuna Welirang, Gunung Kawi, Gunung Semeru pemirsa, Gunung Anjas-Moro. Jadi kota Malang ini dikelilingi oleh gunung pemirsa. Dan kereta api Kertanegara membawa pendaki semua pemirsa. Memang lihat semuanya pendaki pemirsa. Ya mungkin ada beberapa orang. Apa yang membedakan pendaki atau tidak? Ya lihat aja ya. Ketika turun dari kereta api Kertanegara, kebanyakan ya membawa tas ransel pemirsa, bahkan berkelompok-kelompok. Bahkan ketika turun pun, waduh, sudah ada yang menyambut pemirsa. Waduh, menyambut ya para tour guide, biasanya jeeper, jeep ya, touring jeep, waduh, off-road ya, yang membawa pergi ke Gunung Bromo pemirsa. Nah rencananya Mamang pun akan pergi ke Gunung Bromo pemirsa, tetapi dengan jalan yang agak lain pemirsa, dengan jalan yang hemat pemirsa. Bahkan dengan ongkos Rp12.000 ya per orang, kali 3 Rp36.000, Mamang sudah sampai ke Gunung Bromo. Saudara penasaran ya? Tonton sampai tamat. Ya tonton episode Mamang ya, edisi perjalanan Mamang pemirsa. Mamang akan pergi ke Gunung Bromo ya, dengan harga ongkos Rp12.000 per orang pemirsa. Waduh. Dan itu sudah sampai ke Gunung Bromo pemirsa. Waduh. Kalau naik jeep ya, itu harga sewanya kalau nggak salah dari Malang itu 1,5 juta pemirsa per jeep. Isinya bisa 6, bisa 8. Ya bagi-bagi. Berhubung Mamang bertiga, Mamang akan pergi ke Gunung Bromo dengan jalan yang agak lain pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan pergi ke Gunung Bromo dengan agak lain, dengan jalan yang murah pemirsa. Namun sebelumnya Mamang akan istirahat dulu di Masjid Stasiun Malang. Waduh, menunggu adzan subuh pemirsa. Ya kurang lebih tinggal 1 jamannya lagi ya menuju adzan subuh pemirsa. Yang insya Allah nanti setelah subuh Mamang akan keluar dari stasiun Malang ini pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, sambil menunggu subuh ya, Mamang istirahat tidur di dalam masjid. Kebetulan banyak sekali, terutama juga para penumpang. Ada penumpang yang membawa ransel juga pemirsa. Mamang lihat kebanyakan turun dari kereta, entah itu Kertanegara atau kereta yang lain ya, kebanyakan bawa ransel pemirsa. Waduh, seolah-olah akan pergi ke gunung ya kelihatan. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang kota Malang, ini tak jauh beda dengan kota Bandung pemirsa. Suhunya, alam geografisnya ya, dan suasananya agak mirip dengan Bandung pemirsa. Waduh, Bandung dikenal dengan Paris Panjapa, di Malang dikenal dengan Swiss Panjapa pemirsa. Waduh, dikenal juga dengan kota kembang. Sama di Malang juga dikenal dengan kota kembang, di Bandung dengan kota kembang. Waduh, karena banyak kembangnya. Suhu di Malang ya dingin kalau subuh pemirsa. Dinginnya minta ampun. Ya mirip-mirip di Bandung pemirsa ya. Bandung kota metropolitan, ibu kota provinsi Jawa Barat, yang sekarang ketika video ini tayang dipimpin oleh Haji Udin Kang Deddy Mulyadi ya sebagai gubernur Jawa Baratnya. Itu suasananya dingin pemirsa ya, sedingin sama halnya dengan di Malang pemirsa. Jadi Malang dengan Bandung tak jauh beda. Begitu juga dengan geografis Bandung yang cekungan Bandung dikelilingi oleh gunung-gunung. Di Malang juga sama pemirsa.
Kota Malang notabene adalah cekungan pemirsa, dikelilingi banyak gunung. Gunungnya tinggi-tinggi, bahkan ada gunung tertinggi di Jawa, yaitu Gunung Semeru pemirsa. Waduh. Di sebelah timur ada Gunung Bromo, Gunung Semeru ya, lalu ada Gunung Anjasmoro, Gunung Arjuna Welirang, Gunung Penanggungan, lalu ada Gunung Kawi ya, ada Gunung Kelut juga pemirsa. Jadi seolah-olah Malang ini adalah cekungan pemirsa, waduh, yang dikelilingi benteng alam gunung. Oleh karena itu Malang terkenal dengan ibu kotanya, waduh, kota metropolitannya sejak zaman dahulu. Nah, di tanah Malang ini dahulu pernah ada kerajaan yang terkenal, yaitu Kerajaan Singosari. Oleh karena itu daerah Malang dikenal juga dengan daerah singa pemirsa. Waduh. Yang menjadi pertanyaan, apakah singa ada di Malang? Ada ya, singanya ada di kebun binatang. Tetapi kenapa Malang dikenal dengan julukan singa pemirsa? Waduh, bahkan tim sepak bola Aremania punya bobotohnya ya, yaitu Singoedan pemirsa. Waduh, dan banyak sekali taman-taman atau ikon-ikon di Malang menggunakan nama singa pemirsa. Yang insya Allah Mama akan bahas tentang mengapa Malang disebut dengan tanah singa, mirip dengan Singapura. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, sambil menunggu adzan subuh, Mamang akan sedikit cerita tentang asal usul Malang pemirsa. Dari manakah kata Malang? Kalau Mamang bicara tentang Malang, Malang itu kepedihan pemirsa. Waduh. Orang Malang ya, orang susah, orang kesedihan, orang terkena bencana. Waduh. Jangan-jangan nama dari kota atau kabupaten Malang ini berasal dari suatu kepedihan atau peristiwa kelam pemirsa. Waduh, yang menyayat hati ya, yang bernasib sangat tragis. Saudara penasaran dengan cerita Mamang? Bagi saudara tertarik dengan cerita Mamang ya jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang ya skip aja, simpel dengan Mamang. Tonton syukur, tak ditonton juga nggak apa-apa ya. Karena kuota internet saudara tak tercover BPJS ya, apalagi dana hibah. Kalau diminta ke Mamang aja akan mencari wifi gratis ya untuk mengupload video ini pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang menonton sampai tamat, Mamang pun akan berterima kasih. Dan mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini. Dan juga mudah-mudahan salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan bagi yang menonton sampai tamat pemirsa. Ya, menonton sampai tamat dengan video ala MacGyver ya, pas-pasan. Waduh, Mamang mohon maaf ya, inilah gaya Mamang. Ala MacGyver ya, dengan video sederhana ya, yang penting mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalau tidak merasa bermanfaat ya skip aja. Mamang pun tak asal bicara, tak asal omon-omon ya. Mamang bicara sesuai dengan sumber yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang punya pendapat sendiri ya, bolehlah komentar atau sharing-sharing dengan Mamang, siapa tahu bermanfaat ya untuk kita semua. Yang penting komenan saudara ya tak berbau-bau Mossad atau yang berbau-bau bikin keonaran pemirsa. Karena channel Mamang adalah channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Maaf aja ya apabila ada komentar yang agak lain, Mamang sebagai admin akan skip ya. Karena channel ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Oke pemirsa yang berbahagia, dilansir dari Espos Regional atau regional.espos.id dengan judul artikel Asal Usul Nama Kota Malang dan Kisah Kegagalan Pasukan Sultan Agung. Sultan Agung dari Kesultanan Mataram pemirsa. Ditulis oleh Rohmat Ermawati, edisi 16 Juni 2023. Malang adalah salah satu kota di Jawa Timur yang dikenal luas karena menjadi salah satu rujukan wisatawan yang ingin menghabiskan waktu dengan liburan. Nama Malang memiliki asal-usul yang cukup menarik dan terdapat beberapa versi yang menjelaskannya.
kota yang juga dikenal dengan klub sepak bola Aremania ya, Singoedan. Singoedan ya. Kalau di Jawa Barat Persib Maung Bandung pemirsa. Kalau di Malang Aremania ya, Arema dengan bobotohnya Aremania Singoedan. Merupakan kota seni yang ternyata memiliki sejarah penting pada asal-usul penamaan Malang. Salah satu versi menyebut kata Malang berasal dari nama Batara Malangkusewara yang tertulis di dalam Piagam Kedu atau Prasasti Kedu tahun 907 dan Prasasti Singosari tahun 908. Malangkusewara. Apa itu artinya? Malangkusewara sendiri menurut sejumlah sumber terdiri atas 3 kata, yaitu mala yang bermakna segala sesuatu yang kotor, kecurangan, kepalsuan atau batil. Angkuca ya, yang berarti menghancurkan atau membinasakan. Terakhir Isawara yang bermakna Tuhan. Dengan kata lain, Malangkusewara dapat diartikan Tuhan menghancurkan yang batil. Waduh. Jadi Malang ini berasal dari kata Malangkusewara ya, yang artinya Tuhan menghancurkan yang batil. Nah, moto Malangkusewara ini menjadi moto dalam lambang kota Malang sekarang pemirsa. Di bawah lambang kota Malang ya, dengan tugunya mirip Linggayoni, di bawahnya tertulis Malangkusewara yang artinya Tuhan akan menghancurkan para hama. Waduh. Tuhan menghancurkan yang batil pemirsa. Jadi artinya Malang ini adalah sesuatu yang akan menghancurkan hama-hama pemirsa ya, yang merugikan dan bikin keonaran. Waduh. Versi lain menyebutkan nama Malang berkaitan dengan sejarah, upaya penaklukan yang dilakukan oleh penguasa kerajaan Mataram Islam ya, yang berpusat di daerah Jawa Tengah pemirsa. Dikutip dari laman kebudayaan kemendikbud.go.id edisi 16 Juni 2023. Cerita bermula dari Raja Mataram yang saat itu dipimpin oleh Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja ketiga dari Kesultanan Mataram Islam yang bertahta pada tahun 1613 sampai 1645. Salah satu kehebatan Sultan Agung adalah menyebarkan, memperluas wilayah dan menaklukkan dan menyatukan tanah Jawa pemirsa, serta ya mengobrak-abrik Batavia. Waduh, memang sudah bahas ya bagaimana Sultan Agung mengobrak-abrik Batavia di edisi perjalanan yang lalu pemirsa. Sultan Agung ingin menaklukkan seluruh pulau Jawa dalam satu kekuasaan kerajaan Mataram Islam. Sang raja tidak langsung menyerang Surabaya sebagai pusat dari Jawa Timur, namun terlebih dahulu dia harus menaklukkan kota-kota sekitaran Surabaya. Nah, salah satu musuh kerajaan Mataram saat itu yang sulit ditaklukkan adalah Surabaya atau dikenal dengan kerajaan Arek-Arek Surabaya pemirsa. Memang sudah bahas di edisi perjalanan ke Tanah Dewata episode ke-10 pemirsa, tentang kehebatan ya kerajaan Surabaya. Jadi Surabaya itu yang kita kenal hari ini kota, dulunya adalah sebuah kerajaan yang sangat disegani pemirsa dan sulit ditaklukkan oleh Mataram. Bahkan POC pun enggan berurusan dengan kerajaan Surabaya pemirsa. Waduh. Namun sang sultan sangat berambisi ingin menyatukan tanah Jawa. Salah satunya harus menaklukkan ya kerajaan-kerajaan atau wilayah-wilayah di tanah Jawa. Salah satu kerajaan yang akan ditaklukkan adalah Surabaya. Namun Surabaya begitu kuat. Oleh karena itu Sultan Agung ya harus menaklukkan daerah-daerah lain di sekitaran Surabaya seperti Mojokerto, Pasuruan ya, lalu Lamongan ya, lalu Lumajang dan termasuk Malang pemirsa. Sultan Agung pun mengutus 8.000 pasukannya yang disebar ke dalam 3 kelompok. Waduh, 3 kelompok tentara besar. Kelompok yang pertama, jalur lingkar selatan Pulau Jawa. Kelompok yang kedua, jalur utara atau Pantura. Kelompok ketiga, jalur tengah Pulau Jawa.
Jalur lingkar selatan ya harus menaklukkan daerah Kediri, Blitar, Tulung Agung, sampai pesisir Malang, ke Panjen, sampai ke Lumajang ya, ke Probolinggo, waduh, lalu ke Pasuruan. Sedangkan jalur Pantura harus menaklukkan Bojonegoro, harus menaklukkan Lamongan, menaklukkan Jombang, Mojokerto, dan harus mengepung Surabaya. Waduh. Dan jalur tengah atau ketiga, nah inilah ceritanya ya, jalur tengah. Jalur tengah itu berawal dari Madiun, Kediri, Ngawi ya, Jombang, terus ke Malang pemirsa. Waduh. Nah jalur tengah inilah yang cikal bakal menjadi sejarah kota Malang pemirsa. Waduh. Kalau Mamang lihat ya, tentara Mataram ingin mengepung Surabaya ini mirip-mirip dengan tentara Hitler pemirsa dalam Perang Dunia Ketiga, di mana dibagi 3 front ya, front utara, tengah, selatan, untuk mengepung Uni Soviet pemirsa. Waduh, mengepung ibu kotanya Moskow. Nah sekarang untuk mengepung Surabaya ya, Sultan Agung membagi 3 pasukan besar pemirsa yang berjumlah lebih dari 8.000 pasukan. Waduh, kalau ditotalkan ya mungkin sekitar 4.000, 3.000 pemirsa. Nah, cerita berawal dari pasukan yang berada di jalur tengah, yaitu untuk menaklukkan daerah Jombang, Kediri, sampai ke Malang pemirsa, yang dipimpin oleh Temenggung Alap-Alap. Pasukan jalur tengah Mataram dipimpin oleh Temenggung Alap-Alap. Sang Temenggung Alap-Alap yang memimpin jalur tengah harus melewati daerah Ngantang, daerah yang benar-benar begitu sulit ya, sangat terjal, melewati pegunungan, melewati hutan belantara, sungai yang deras pemirsa. Waduh, bahkan ya alam yang liar pemirsa. Berbeda dengan jalur selatan dengan jalur utara, yang dihadapi adalah pasukan musuh pemirsa, sedangkan di jalur tengah yang dihadapinya adalah bentangan alam yang sangat ganas pemirsa. Temenggung Alap-Alap harus menempuh pegunungan yang terbentang dari utara ke selatan, menghadapi 5 gunung sekaligus, dan sebagian harus didaki pemirsa, yaitu Gunung Penanggungan, yang kedua Gunung Arjuno, ketiga Gunung Anjasmoro, keempat Gunung Kawi, dan kelima Gunung Kelut. Selain itu harus melewati 2 sungai besar yang terkadang alirannya sangat deras, yaitu Sungai Metro dan Sungai Brantas. Parahnya lagi, ketika pasukan Temenggung Alap-Alap mulai memasuki daerah Malang, banyak pohon yang rimbun ditumbangkan dan dirintangi ya, sehingga banyak pohon-pohon bertumbangan di tengah jalan. Dan itu menyulitkan pasukan Alap-Alap untuk masuk ke Malang pemirsa. Waduh. Rintangan ya bukan saja dari alam, tetapi juga oleh pasukan Tumapel atau dikenal dengan pasukan Malang pemirsa. Setelah pasukan berhasil membersihkan pohon-pohon tersebut satu demi satu ya, sejengkal demi sejengkal untuk bisa dilewati, pasukan kuda dilewati, pasukan meriam ya dilewati, logistik, waduh, dan juga bala tentara yang sangat banyak. Mereka pun ternyata dihadang oleh pasukan dari Bupati Tumapel pemirsa, atau nama lainnya dahulu dikenal dengan sekarang Malang, dulunya Tumapel pemirsa. Bupati Tumapel saat itu dipimpin oleh Ronggo Sukmo ya, langsung menyergap pasukan Alap-Alap. Waduh, terjadilah pertempuran di beberapa titik di daerah Malang pemirsa. Pasukan Bupati Ronggo Sukmo yang jumlahnya lebih sedikit ya ketimbang pasukan Temenggung Alap-Alap ternyata berhasil mempertahankan wilayahnya dari serangan pasukan Mataram. Dengan semangat yang sangat luar biasa ya, pasukan Mataram yang dipimpin oleh Temenggung Alap-Alap mundur pemirsa. Waduh, banyak yang terbunuh pemirsa, tercerai-berai, dan bahkan logistik tertinggal pemirsa. Waduh, membawa aja sudah susah, apalagi untuk mundur pemirsa. Sehingga banyak sekali meriam-meriam dan juga logistik ya, kelengkapan pasukan tertinggal di jalanan pemirsa. Waduh. Konon pasukan Ronggo Sukmo
ya, Bupati Ronggo Sukmo, Bupati Tumapel yang sekarang menjadi Malang, hanya membawa 100 pasukan pemirsa untuk berhadapan 4.000 sampai 5.000 pasukan Tumenggung Alap-Alap. Dengan pasukan besar Tumenggung Alap-Alap, ternyata pasukan Tumenggung Alap-Alap ya mundur pemirsa. Waduh, kalah pemirsa. Banyak yang terbunuh, tercerai-berai pemirsa. Dilansir dari tirto.id dengan judul artikel Sejarah Kota Malang. Pohon-pohon yang tumbang menutupi jalur masuk menuju Malang. Meski telah berhasil membersihkan pohon tersebut, pasukan Mataram masih dihadapkan oleh perlawanan dari pasukan daerah Malang yang dipimpin oleh Bupati Malang, yaitu Ronggo Sukmo. Perlawanan Ronggo Sukmo terhadap serangan Mataram rupanya cukup kuat. Bahkan pada akhirnya mereka mampu mempertahankan daerah Malang, kendati membawa pasukan yang relatif lebih sedikit daripada Mataram. Di sisi lain, pasukan Mataram pun mampu diatasi dengan mudah. Peristiwa tersebut ya akhirnya menjadi kemenangan warga Malang, bisa kemenangan masyarakat Malang terhadap invasi Kesultanan Mataram atau invasi Sultan Agung Mataram. Nah, inspirasi penamaan kota Malang ya dapat diartikan sebagai penghalang atau menghalang-halangi. Gara-gara banyak pohon tumbang ya yang ditumbangkan atau batu yang sengaja ditaruh di jalan ya untuk menghambat pasukan Mataram, akhirnya Mataram pun mundur. Nah, disitulah akhirnya daerah tersebut diberi nama Malang, pemirsa. Malang artinya adalah penghalang, pemirsa. Waduh, atau sesuatu yang menghalang-halangi, atau dalam bahasa pertahanan namanya benteng, pemirsa. Jadi memang kata Malang ini ya ada banyak makna ya. Ada Malangkusewara, artinya Malang itu adalah kekuatan ya, benteng. Atau yang kedua, Malang artinya menghalang-halangi, menghambat, merintangi. Dan yang terakhir, kata Malang ini istilah lainnya tragis, pemirsa ya. Banyak orang terkena musibah yang sangat malang ya. Malang artinya tragis, pemirsa. Namun arti dalam kota ini artinya adalah ketangguhan, kekuatan, benteng yang bisa menghalang-halangi dari musuh yang akan menghancurkan, pemirsa. Waduh. Dari sejak itulah maka daerah itu diberi nama daerah Malang, pemirsa. Daerah di mana rakyat Malang berhasil mempertahankan dirinya dari serangan musuh, yaitu kerajaan Mataram Islam. Jadi Malang di sini artinya bukan tragis, bukan bernasib sial, atau mungkin bernasib apes, pemirsa. Waduh, biasa kan kalau kita mengarang ya, dalam bahasa Indonesia, kalau menulis kata Malang itu artinya tragis, pemirsa. Namun Malang di sini artinya kekuatan, kemenangan, dan penghalang yang merintangi musuh-musuhnya, sehingga musuh-musuhnya tidak berhasil menaklukkan, ya, tidak berhasil ditaklukkan oleh musuh-musuhnya. Waduh. Bupati Ronggo Sukmo, Bupati Malang saat itu, menamakan daerah ini diberi nama Malang karena berdasarkan mantra, pemirsa, Malangkusewara. Mantra yang selalu digunakan oleh para raja zaman dahulu ketika diserang atau untuk membentengi secara gaib, pemirsa. Malangkusewara artinya Tuhan atau dewa menghancurkan yang batil, pemirsa. Jadi zaman dulu, ketika zaman raja-raja zaman dulu, ketika diserang ya, atau untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, maka selalu memantrakan ya, ritual dengan doa mantranya. Mantranya itu dengan ucapan Malangkusewara, pemirsa. Yang artinya Tuhan akan menghancurkan dan membinasakan yang batil. Waduh, yang jahat, hama-hama. Istilah Malangkusewara ini ternyata ya setara dengan istilah hura untuk orang Rusia, pemirsa, dan banzai untuk orang Jepang. Waduh. Atau kalau zaman Indonesia merdeka, merdeka. Waduh. Jadi artinya penyemangat, pemirsa, mantra yang menyemangati para pasukannya. Waduh, menyemangati untuk berperang dan bertempur, pemirsa. Ya mirip-mirip dengan semboyan hura. Banzai. Aduh. Atau dalam
Indonesia zaman dulu merdeka. Waduh. Nah, ceritanya ketika diserang Ronggo Sukmo sebagai bupati daerah Malang itu, ya, beliau memimpin pasukannya. Sebelum berangkat, dia menyemangati pasukannya dengan istilah Malang Kusewara, Malang Kusewara. Waduh, yang artinya insya Allah ya, artinya Tuhan akan menghancurkan yang batil, Tuhan akan menghancurkan yang jahat. Dilansir dari okjohnnews.com dengan judul artikel Malang Kusewara, mantra suci penyembuh penyakit. Ditulis oleh Awista Mirdasda, ya, seorang jurnalis, edisi 14 April 2024. Ketika Ronggo Sukmo diserang oleh tentara Alap-Alap dengan pasukan yang sangat besar, sedangkan pasukan Ronggo Sukmo hanya beberapa orang saja, dengan mantra tersebut, ya, dan mengadakan ritual dan mantra tersebut yang Malang Kusewara dan menyemangati pasukannya, akhirnya Ronggo Sukmo berhasil memukul mundur pasukan tentara Alap-Alap, pemirsa, Tumenggung Alap-Alap, sehingga kerajaan Mataram Islam tak berhasil menaklukkan daerah Malang. Waduh. Nah, dari situlah Ronggo Sukmo, ya, jadikan daerah tersebut dengan daerah Malang Kusewara. Karena kebiasaan orang Jawa, Malang Kusewara ini terlalu panjang, pemirsa, jadi disingkat aja jadi Malang, pemirsa. Dan nama Malang pun punya arti tersendiri sebagai benteng atau penghalang, pemirsa. Akhirnya daerah tersebut diberi nama Malang, pemirsa, dari istilah Malang Kusewara, yaitu istilah mantra raja-raja zaman dulu untuk mempertahankan suatu wilayah. Wah. Oke, pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele. Jadi welcome to Malang, pemirsa. Selamat datang di kota Malang. Dalam episode berikutnya, Mama akan pergi ke Gunung Bromo dengan perjalanan yang agak lain, ya. Saudara penasaran dengan ceritanya? Ya, tonton episode berikutnya. Luis Pat. Lima peron ya. Kanan. Dua. Mas, keluar ke bawah. Sini. Iya. Gak dikunci.